Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitralillah Musyafa dengan NIM 43040020082. Di sini akan melengkapi tugas tafsir ayat psikologi, yaitu tentang penafsiran pembuatan manusia, perkembangan dan pertumbuhannya. Yang pertama itu dalam perspektif Al-Quran, proses penciptaan manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penciptaan manusia dari tanah atau turab. Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5, dia berfirman, "Hai manusia, jika kamu kebimbangan tentang kebangkitan, yaitu dalam hari kembali bangkitnya ruh bersama jasad, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, yakni asal penciptaanmu ialah tanah. Tanah itu adalah menjadi bahan ciptaan Nabi Adam. Kemudian dari setetes mani, yakni dia menjadikan keturunan Adam dari saripati, air yang sangat hina, kemudian dari segumpal darah dan dari segumpal daging. Setelah nutfah berada di dalam rahim seorang wanita, tinggallah nutfah itu dalam kondisi demikian selama 40 hari. Berikutnya, segala perkembangannya, nutfah berubah menjadi segumpal darah merah dengan seizin Allah. Kemudian darah itu berubah menjadi segumpal daging yang tidak berbentuk dan tidak berpola. Kemudian Allah mulai membentuk dan merancang, lalu di sana dibuatlah kepala, 2 tangan, dada, perut, paha, dan 2 kaki dan anggota tubuh lainnya. Terkadang wanita mengalami keguguran dalam mengandung segumpal darah daging itu. Karena itu Allah berfirman, yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna. Bagaimana kamu lihat agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami telah tetapkan dalam rahim yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Kadang-kadang janin itu menatap di dalam rahim dan tidak gugur. Terusnya ada yang gugur, ada yang enggak gitu, tergantung Allah mau menggugurkannya atau tidak. Sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesungguhnya kejadian yang tidak sempurna, Mujahid berkata, janin yang gugur itu ada yang berbentuk makhluk dan ada yang pula yang tidak berbentuk. Apabila segumpal daging itu telah melampaui 40 hari, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, lalu dia meniupkan ruh ke dalamnya, menyempurnakan laki-laki atau perempuan yang dikasih ruh itu. Lalu Allah akan menetapkan rizki, ajal, bahagia, dan celakanya. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Kemudian proses dari zigot sampai janin, lalu manusia lahir menjadi seorang bayi, kanak-kanak, dewasa, dan ada yang kemudian meninggal, dan ada pula yang berusia lanjut. Penciptaan manusia yang bermula dari tanah ini tidak berarti bahwa manusia dicetak dengan melalui bahan tanah, seperti orang membuat patung dari tanah. Akan tetapi penciptaan manusia dari tanah tersebut bermakna simbolik, yakni saripati yang merupakan faktor utama dalam pembentukan jasad manusia. Penegasan Al-Quran yang
menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah ini merujuk pada pengertian jasadnya. Oleh karena itu, Al-Quran menyatakan bahwa kelak ketika ajal kematian manusia telah sampai, maka jasad itu akan kembali pula ke asalnya, yakni ke tanah. Yang kedua adalah proses pembuatan manusia dari tin atau tanah liat yang sudah dicampur oleh air. Dari tafsir Al-Jawahir, menurut Tantawi Jauhari, proses lanjutan dari turab atau tanah itu adalah tin. Kata tin yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 6 berarti tanah liat yang sudah dicampur air. Proses selanjutnya adalah perubahan dari tin menjadi tin lazib atau tanah yang melekat keras. Kemudian tin lazib berproses menjadi hamain atau lumpur hitam. Kemudian lumpur hitam itu mengalami proses lanjutan, yakni salsal, tanah liat kering yang dapat dibuat untuk tembikar. Setelah perubahan salsal menjadi tembikar itu, unsur tersebut merupakan cikal bakal penciptaan Nabi Adam, bapak seluruh manusia. Demikian pula dengan keturunannya, manusia diciptakan dari unsur yang sama seperti unsur penciptaan Nabi Adam, yakni tin atau tanah, merupakan sumber bahan makanan yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia secara terus-menerus. Dengan kata lain, manusia mengonsumsi apa yang tumbuh dari tanah, dan tumbuh-tumbuhan merupakan proses perkembangbiakan manusia. Jadi kita mengonsumsi makanan itu dari tanah, dari asal pembuatan manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah penciptaan manusia dari salsal, yang penafsiran dari Tantawi seperti di atas tadi. Sal adalah tembikar kering yang berongga yang dibuat dari tanah sehingga mengeluarkan bunyi apabila ditiup atau diayunkan. Tanah itu berbentuk masnun menjadi salsal tersebut. Kata tersebut diulangi 3 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering lumpur hitam yang dibentuk. Yang kedua, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguh aku menciptakan seseorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Terus surat Al-Hijr ayat 29, ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah yang kering dari lumpur hitam yang telah dibentuk. Secara komprehensif, Umar Shahib memaparkan bahwa proses penciptaan manusia terbagi ke dalam beberapa fase kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, fase awal kehidupan manusia yang berupa tanah. Manusia berasal dari tanah disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, manusia adalah keturunan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Yang kedua, sperma dan ovum yang menjadi cikal bakal manusia bersumber dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Yang kedua, saripati makanan yang berasal dari tanah tersebut menjadi sperma atau ovum
disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah nutfah. Terus yang ketiga, kemudian sperma dan ovum tersebut menyatu dan menetap di rahim sehingga berubah menjadi embrio atau alaqah. Yang keempat, embrio tersebut berubah menjadi segumpal daging atau mudghah. Terus yang kelima, proses ini merupakan kelanjutan dari mudghah. Dalam hal ini bentuk embrio sudah mengeras dan menguat sampai berubah menjadi tulang belulang atau enzim. Terus yang keenam, proses penciptaan manusia selanjutnya adalah daging atau lahmah. Yang ketujuh, proses peniupan ruh pada fase ini, embrio sudah berubah menjadi bayi dan mulai bergerak. Kedelapan, setelah sempurna kejadiannya, akhirnya lahirlah bayi tersebut ke atas dunia. Secara garis besar, penggambaran tentang proses penciptaan manusia tersebut lebih bertumpu pada penciptaan manusia secara jasmani. Walaupun demikian, sebenarnya Allah meniupkan ruh kepada jasad manusia tersebut. Akhirnya dalam proses penciptaan manusia tetap tergabung proses secara jasmani dan rohani. Dan proses inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna yang terjadi atas unsur jasmani dan unsur rohani. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.